Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini akan mengemukakan kaitan dengan sejarah singkat Kiai Haji Ma'mun Al-Asy'ari. Pertama-tama mungkin dalam kegiatan ini dimulai dari keberadaan Kiai Haji Ma'mun, di mana beliau ini merupakan salah satu putra pertama dari zuriyah atau keturunan Eyang Kiai Haji Asy'ari bersama dengan Eyang istri Eyang Nenoh, di mana beliau melahirkan 8 bersaudara. Yang pertama mungkin yang paling besar, paling tua, putra tertua dari Eyang Kiai Asy'ari adalah Kiai Haji Ma'mun bin Kiai Haji Asy'ari. Beliau dilahirkan di Kampung Cimencek, kalau sekarang Desa Cinta Asih, kalau dulu Desa Cinta Rayat. Setelah selesai melaksanakan mencapai usia 13 tahun, beliau Kiai Haji Ma'mun menyelesaikan pendidikan dasarnya. Beliau diperkenankan pada masa itu untuk mengikuti kegiatan sekolah karena beliau ini adalah masih dari keturunan priyayi, yaitu dari Eyang Singalodra, yang nantinya satu rumpun dengan Mbah Hasan Syekh Rahmatullah. Itu Syekh Rahmatullah itu masih rumpun dengan Mbah Singalodra. Nah, kemudian dari Mbah Singalodra ini beliau satu rumpun yang dari keturunan priyayi. Nah, pada usia 13 tahun beliau belajar agama, dididik, diajar oleh orang tuanya, yaitu Eyang Kiai Haji Asy'ari. Nah, setelah menyelesaikan pendidikan dasar yang langsung dibimbing oleh Kiai Haji Asy'ari, beliau berangkat melanjutkan pesantren ke luar daerah. Di antaranya melanjutkan ke pondok pesantren yang ada di Cinangsi, Kecamatan Tarogong. Kemudian dari Cinangsi langsung ke pesantren Pangkalan, masih di Tarogong, Pesawahan. Kemudian beliau melanjutkan di Al-Falah juga, ya. Setelah itu melanjutkan keluar Kabupaten Garut. Beliau pesantren atau belajar di pondok pesantren Gunung Pui Sukabumi, ya. Dari Sukabumi beliau melanjutkan ke pondok pesantren yang ada di Jawa Tengah, perbatasan dengan Jawa Barat, yaitu di daerah lupa lagi itu di daerah Jawa Tengah. Nah, kemudian pada masa-masa setelah menyelesaikan pendidikan, beliau masih berada dalam kondisi pada masa itu adalah gencarnya pemerintahan Belanda mempertahankan jajahannya untuk negara Indonesia. Maka pada waktu itu beliau tidak langsung bermukim di Kampung Cimencek. Beliau berpindah-pindah terus-terusan, ikut berjuang di dalam barisan Hizbullah bersama-sama dengan Kiai Haji Baruzaman Al-Falah Biru. Dan beliau juga di dalam perkembangan perjuangan itu juga telah diberikan mandat oleh Kiai Haji Baruzaman untuk mengembangkan Thariqah At-Tijani, sehingga pada kesempatan yang sangat baik pada waktu itu beliau berpindah terus-terusan, naik gunung, turun gunung, ya, kepada membina masyarakat, yaitu dengan 2 jalan. Kaitan pertama dengan pelaksanaan pembinaan Thariqah At-Tijani, juga beliau terus berjuang melawan pemerintahan Belanda. Nah, sehingga pada waktu itu pindah-pindah
sampai akhirnya pada masa itu beliau juga kehilangan seorang istri yang sangat dicintainya, yaitu Muti'ah. Beliau gugur dibom di kampung lupa lagi, Cidadali. Di kampung Cidadali beliau wafat dan dimakamkan di sana. Mudah-mudahan arwah Muti'ah yang gugur dalam rangka perjuangan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini, berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia ini, mudah-mudahan di alam barzahnya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan berada di Raudhatun min Riyadil Jannah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dalam masa perjuangan juga beliau ikut di markas Bandung Timur dalam rangka terjadinya Bandung Lautan Api. Beliau Kiai Haji Ma'mun menempati di Bandung Timur bersama-sama dengan barisan Hizbullah yang dipimpin oleh Kiai Haji Badiuzzamani. Setelah terjadi beberapa peperangan di melawan pemerintah Belanda, kemudian Sayyidina Badiuzzamani langsung kemudian hijrah beliau ke Mekah. Almarhum Kiai Haji Ma'mun itu memegang tugas yang sangat berat, sangat berat. Walaupun dibantu dengan sahabat-sahabat beliau pada waktu itu, yang periode pertama yang diberi tugas nalkin atau diberi tugas mengembangkan Thariqah At-Tijaniyah ada 4 sekawan. Yang pertama Mama Cimencek, yaitu Kiai Haji Ma'mun. Yang kedua Jengan Ndung Cioyot, Ndung Muslih, yaitu Kampung Cioyot. Yang ketiga itu yang terhormat Kiai Haji Tosin, itu yang sohor atau disebut dengan Ajengan Cilemah. Kemudian Ajengan Mahmud, yaitu Ajengan Sangkan. Itu sahabat-sahabat beliau dalam rangka mengembangkan Tijani pada masa penjajahan Belanda. Nah, kemudian yang selanjutnya beliau kembali ke Kampung Cimencek, diperkirakan pada tahun 1417 ya. 1947 yaitu mendirikan pondok pesantren yang diberi nama Pondok Pesantren At-Taufiqillah. Pada waktu itu, dalam masa itu masih dalam rangka belum mukim 100%, di Pondok Pesantren At-Taufiqillah Kampung Cimencek. Makanya selanjutnya beliau juga dalam pengembangan perjuangan di dalam keagamaan atau dalam peribadahan, yaitu memegang mazhab Syafi'iyah, ya. Kemudian memegang Thariqah At-Tijaniyah. Kemudian dalam perjuangan pergerakan kegiatan dalam rangka mengisi kemerdekaan, ya, beliau selalu aktif baik di bidang pemerintahan, walaupun bukan pegawai pemerintah, tapi oleh pemerintah setempat, khususnya Kecamatan Samarang, beliau selalu diaktifkan, malah memegang Ketua Majelis Ulama MUI Kecamatan Samarang. Kemudian dalam kegiatan-kegiatan mengisi kemerdekaan itu, beliau juga selalu mensponsori untuk lembaga-lembaga pendidikan atau lembaga kepemerintahan. Di dalam lembaga kepemerintahan, Kiai Haji Ma'mun mensponsori pendirian kantor Kecamatan Samarang, kemudian kantor Koramil Kecamatan Samarang, kemudian kantor kepolisian Polsek Kecamatan Samarang. Malah beliau termasuk mensponsori pendirian kaum Kecamatan Samarang atau Masjid Besar Kecamatan Samarang. Malah ketika mencari dana untuk mendirikan masjid kaum Samarang, beliau pernah mengadakan satu event kegiatan, yaitu tabligh akbar, yang diisi pada waktu itu yang diminati oleh masyarakat, yaitu dengan qori dari Banten, yaitu Tubagus Kuncung,
Tubagus Jawahir, kemudian ditambah dengan kori-kori dari Bandung, ya, Jajengan Amin, kemudian itu dan lainnya, itu yang bertempat di Jayaraga. Masyarakat dihimbau untuk mengikuti kegiatan tersebut dan membayar infak, artinya membayar karcis untuk masuk ke arena lapangan Jayaraga. Nah, dan hasil dana tersebut digunakan untuk pembuatan kaum Kecamatan Samarang atau Masjid Kaum Kecamatan Samarang. Kemudian di bidang pemerintahan yang kaitan dengan pendidikan, beliau juga menjadi sponsor pendirian SMP Negeri 1 Samarang. Itu dari mulai pembangunan sampai menggerakkan orang tua untuk menyekolahkan di SMP Negeri Kecamatan Samarang, yaitu beliau selalu terlibat. Nah, sampai itu beliau terus bergerak. Makanya untuk pengembangan ini ada satu hal yang kurang pas, yaitu pengembangan pondok pesantren Cimentek jadi kurang terkelola karena beliau selalu sibuk dimanfaatkan oleh masyarakat Kecamatan Samarang, tidak pernah berhenti, baik itu dalam kegiatan mengisi Maulud, mengisi bulan Rajab, mengisi bulan Zulhijjah dan sebagainya. Itu selalu beliau dipanggil, diundang untuk menghadiri ke tempat-tempat gitu. Dan juga tidak lupa itu ada kegiatan-kegiatan pembinaan kaum syarikat Islam. Beliau juga dilibatkan di waktu itu di kewadanaan, masih kewadanaan Tarogong. Itu tiap minggu tidak ada hari yang kosong untuk memberikan pembinaan-pembinaan di masyarakat wilayah Kabupaten Garut. Kemudian dalam pengembangan Thariqah Tijani bukan hanya di Kecamatan Samarang dan Pasirwangi, beliau sampai ke daerah Singajaya, Pamengpeuk, Cikajang. Itu beliau terus berjuang mengembangkan Thariqah At-Tijani. Nah, kedua hal tersebut, baik itu PSI atau sekarang yang Syarikat Islam dan Thariqah At-Tijani, beliau sampai akhir hayat beliau tidak melepaskan dua hal, baik itu aktif di Syarikat Islam maupun mengembangkan Thariqah At-Tijani sampai akhir hayatnya. Kemudian pada akhir kegiatan, setelah beliau mendirikan beberapa lembaga pendidikan termasuk SMP Muslimin, yaitu Madrasah Diniyah, ke Madrasah Ibtidaiyah, kemudian yang sekarang lebih berkembang ya dengan TK dan sebagainya. Itu bibit awalnya itu dari warisan dari beliau Kiai Haji Ma'mun, yang kemudian pada akhir menjelang kegiatan akhir sudah beliau usia sudah tua ya, sudah tidak mampu berjalan ya, karena kalau masih sehat beliau dari Kecamatan Samarang yang paling timur, batasan paling timur, beliau itu datang dan menggunakan kendaraan cuma hanya tongkat atau itek, kemudian payung dan lampu lantera. Itu sebelum ada baterai, itu yang selalu dibawa dalam rangka pembinaan ke masyarakat yang ada di Kecamatan paling timur sampai paling barat di ujung di pegunungan. Beliau dengan jalan kaki terus. Nah, kemudian setelah beliau usia lanjut sudah tidak mampu berjalan, beliau selalu diundang oleh masyarakat walaupun harus ditandu atau digotong pakai tolombong. Nah, malah pada akhir hayatnya pada bulan Maulud sampai Rabiul Awal, Rabiul Akhir, beliau terus tiap hari tidak pernah berhenti walaupun harus ditandu, selalu datang ke masyarakat memberikan wejangan, memberikan tausiah, memberikan didikan dan sebagainya. Nah, kemudian pada akhir, ini yang paling ingat di akhir masa kehidupan beliau, ketika turun dari tandu, beliau mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir ini tidak pernah tinggal. Mama sehat, bisa mampu mendatangi masyarakat. Nah, besoknya itu pada hari itu beliau sakit selama 1 bulan, kurang lebih 1 bulan. Nah, kemudian menjelang akhir hayatnya
beliau menjelang akhir hayatnya pada malam Senin, itu pada hari Seninnya mengundang keluarga, sanak keluarga, mengundang juga keponakan-keponakan untuk tidur, ya, untuk tidur di rumahnya beliau. Nah, kemudian setelah maghrib, ya, sampai sholat isya, beliau tidak pernah meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya. Nah, kemudian setelah sholat isya, ya, kumpul semua sanak keluarga, ya, famili dan sebagainya, berjamaah aurat, ya, lama sekali pada waktu itu. Padahal beliau sedang sakit parah. Setelah aurat itu sampai jam 12 malam, yaitu malam Selasa. Sampai jam 12 kelihatan oleh jemaah, oleh sanak keluarga, beliau itu tenang. Nah, dikira tidur. Nah, ternyata, ya, di dalam kegiatan auratnya biasanya itu ada yang sangat aneh atau dahsyat sekali, ya. Biasanya kalau orang yang mau meninggal itu ditalkinan, ya, ditalkinan oleh yang sehat, oleh yang mengelilinginya, oleh keluarga. Tapi ini sangat-sangat terbalik. Beliau memimpin aurat, gitu, sampai selesai jam 12, dan di usahanya doanya dipandu juga oleh beliau, sambil yang terasa dan kelihatan oleh semua jemaah yang mengelilingi pada waktu itu, dua tangannya diusapkan dari mulai muka sampai kaki. Begitu beres, kemudian jam 12 beliau tidur kelihatannya. Nah, ternyata dengan adiknya itu Haji Marmah, ya, yang selalu didampingi atau mendampingi di sampingnya, jam 12 lebih 25 menit beliau meninggal. Beliau menghembuskan nyawa terakhirnya. Nah, mudah-mudahan beliau akhir hayatnya memimpin doa, memimpin aurat, dan mudah-mudahan termasuk kepada sabda Rasulullah SAW, man qala fi akhiri kalimatihi dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir ucapan la ilaha illallah, masuk surga. Mudah-mudahan beliau ada di alam barzahnya selalu mendapat curahan limpahan rahmat dan maghfirah di Allah Subhanahu wa taala. Begitulah sejarah singkat, walaupun dalam hal ini banyak hal-hal yang istilahnya mungkin secara pribadi saya lupa pada kejadian-kejadian atau tahun-tahunnya. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi seluruh keluarga kami, yaitu dari zuriyah Kiai Haji Ma'mun bin Kiai Haji Asy'ari. Demikian, billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.